Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GTNCT psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung, GTNCT psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam gangguan asam lambung, GTNCT psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GTNCT psikosomatis dengan topik mantra penyembuhan asam lambung, GTNCT psikosomatis. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, lalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah mantra penyembuhan asam lambung, GTNCT psikosomatis. Teman-teman semua, perlu kita sadari bahwa gangguan asam lambung, GTNCT psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis, dengan sensasi yang sangat beragam, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi. Memang sungguh luar biasa, sungguh dahsyat, dan perlu kita tangani dengan bijak agar gangguan asam lambung, GTNCT psikosomatis dapat cepat membaik hingga sembuh total. Nah, khusus pada season kali ini ya, saya sharingkan hal ini juga sebagai jawaban ya dari pertanyaan subscriber setia ya, yang menanyakan, Pak Gito, sebenarnya apa yang menyebabkan kita bisa sembuh ya. Nah, karena pengalaman saya, kesembuhan itu melalui proses yang istilahnya holistik ya. Holistik itu jadi keseluruhan ya. Jadi kita tempuh semuanya ya, tempuh semuanya. Mengingat apa? Mengingat gangguan asam lambung, GTNCT psikosomatis ya, penyebabnya juga multi ya. Multi itu banyak faktor ya. Maka ketika solusinya itu dengan holistik, dengan keseluruhan, itu insya Allah akan menjadi cepat membaik. Nah, keseluruhan itu salah satunya adalah ini, yaitu yang saya sebut sebagai mantra penyembuhan ya. Nah, sebenarnya mantra penyembuhan ini luar biasa ya, karena dengan kita istilahnya memanfaatkan energi suara kita ya, energi suara kita yang nanti kita ucapkan sebagai mantra, ternyata itu bisa berpengaruh ya terhadap diri kita, terhadap kondisi istilahnya kesehatan kita menjadi membaik. Jadi memang untuk menciptakan segala sesuatu itu memang harus dimulai dari energi yang kita ciptakan, yaitu energi yang positif. Nah, ini mantra itu berarti sebagai energi suaranya, itu bahannya maksudnya ya, bahannya. Nah, kemudian nanti mantranya seperti apa yang kita ucapkan, nah itu yang juga lebih menentukan. Maka dari itu kita paham dulu ya tentang mantra itu apa itu loh. Jadi mantra yang saya maksud di sini adalah sekumpulan kata-kata ya, sekumpulan kata-kata yang dihayati, yang bisa memberikan sugesti, motivasi, dan manifestasi terhadap diri kita ya, sesuai dengan misi kita ya. Ketika misi kita memang untuk penyembuhan, ya nanti akan tersembuhkan ya. Ketika misi kita mungkin untuk hal-hal lain, yaitu pun sesuai dengan misinya. Nah, karena kita orang-orang yang sedang mengalami gangguan asam lambung, GTNCT psikosomatis, nah otomatis
misi kita ya untuk penyembuhan asam lambung ketensiatif psikosomatis. Akan tetapi sebenarnya bisa juga mungkin diterapkan untuk katakanlah gangguan-gangguan lain, penyakit-penyakit lain ya, sensasi-sensasi lain. Nah, itu pun bisa tergantung poinnya ya, fokusnya itu untuk apa. Nah, tentunya untuk istilahnya menentukan poinnya untuk apa, nah itu disesuaikan dengan kata-katanya. Tetapi sifatnya sebenarnya mantra penyembuhan ini adalah universal ya, universal, jadi bisa untuk apa saja ya. Cuma kali ini kita fokuskan ya, nanti saya ciptakan ya mantra ya, mantra kata-kata yang khusus untuk khususnya gangguan ini, yaitu gangguan asam lambung ketensiatif psikosomatis. Buat teman-teman yang mungkin memiliki gangguan lain ya atau sensasi lain ya, silahkan saja, ada beberapa kata yang mungkin harus diubah ya, tetapi prinsipnya adalah sama. Mengapa mantra itu bisa menyembuhkan ya? Jadi mantra kan tadi adalah sekumpulan kata-kata ya, sekumpulan kata-kata yang bisa memberikan sugesti, memberikan motivasi, bahkan bisa menjadikan manifestasi ketika itu memang diyakini ya. Pertama diyakini, kemudian yang kedua dihayati. Dihayati itu maksudnya termasuk dirasakan ya, dirasakan dan diaplikasikan ya. Jadi diaplikasikan tentunya sesuai dengan tindakan juga, semuanya itu sinkron. Jadi antara cipta ya, nah cipta ini kita kan memiliki daya ya, memiliki 3 daya, yaitu daya cipta, karsa dan rasa. Nah ini sebenarnya bahannya dari sini kita optimalkan. Nah lewat mantra ya, itu sebagai penciptaannya yaitu kita menciptakan supaya kita sembuh, itu seperti itu. Nah kemudian lewat karsa atau keinginan ya, keinginan, kehendak, itu karsa ya, ini sebagai dasar keyakinan kita. Nah setelah kita meyakini bahwa mantra ini memiliki keajaiban untuk menyembuhkan, nah tentunya tindakan kita harus selaras sesuai ya, sesuai dengan hal-hal apa yang misalkan dilakukan ya, tentunya yang tidak bertentangan dengan ini apa, gangguan kita, yaitu tentang asam lambung ketensiatif psikosomatis. Jadi yang mendukung ya, itu artinya selaras ya. Jadi cipta lewat mantra ya, kemudian karsa ya, karsa itu lewat tindakan kita, dan rasa ya. Jadi cipta, karsa, rasa. Nah rasa ini menjadikan ini apa, kita aktualisasikan. Contohnya ketika ngomong misalkan saya sehat misalkan ya. Nah itu berarti di dalam mengaktualisasikan, kita bayangkan bahwa diri kita itu sudah sehat. Yang namanya orang sehat pasti akan berpenampilan seperti itu, misalkan seperti itu ya, menjadi lebih ceria, menjadi lebih energik. Nah itu tampilan orang sehat, yaitu seperti itu. Tapi bukan misalkan sudah ngomong saya sehat, nah sementara untuk menciptakan rasa kok masih membayangkan tentang penderitaan, membayangkan tentang keluhan-keluhan. Nah itu namanya nggak nyambung. Jadi antara cipta, karsa, dan rasa itu harus selaras ya, harus sinkron, fokus kepada satu misi, yaitu penyembuhan. Nah itu sebenarnya rahasianya seperti itu ya. Jadi itu yang penting untuk sebagai dasar kita, supaya kita tahu, dan akhirnya ketika kita sudah tahu, sudah paham, nah ini kita akan mudah untuk percaya dan yakin ya. Tetapi kalau kita paham belum, nah itu untuk yakin juga susah juga ya. Saya dulu juga seperti itu. Kadang saya diberi katakanlah pencerahan atau petunjuk, kamu harus mengucapkan mantra-mantra ini ya, atau kata-kata ini, atau doa-doa ini. Nah itu, tetapi ketika kita belum paham ya cara kerjanya itu ya, nah akhirnya kita juga untuk meyakini susah. Nah ketika
kita sudah susah untuk meyakini atau tidak yakin 100%, nah akhirnya fungsinya juga menjadi berubah ya, berubah jadi efeknya kurang maksimal itu seperti itu. Tapi ketika kita memang yakin betul ya, apalagi khususnya kita orang-orang yang mengalami anxiety psikosomatis ya, yaitu tentang kecemasan, ketakutan, kemudian pikiran-pikiran yang selalu negatif, selalu mengembara ke hal-hal yang tidak baik, menyedihkan. Nah itu memang harus betul-betul dibangun dari ini, dari motivasi yang kuat, yaitu melalui mantra yang kita ciptakan sendiri. Nah itu teman-teman, jadi intinya ini adalah satu upaya ya, atau satu tindakan ya, berusaha kita atau ikhtiar kita agar kita itu membaik ya, atau menjadi sembuh melalui mantra yang kita aplikasikan sendiri. Jadi nanti ini bagian dari self healing ya, bagian dari istilahnya penyembuhan diri ya, penyembuhan diri oleh diri sendiri. Maka mantra itu akan lebih ajaib ya, akan memiliki kekuatan itu juga ketika diucapkan sendiri. Karena yang akan menghayati ya, menghayati lewat cipta karsa rasanya kan diri kita sendiri ya. Jadi kalau orang lain itu bisanya hanya memberikan petunjuk saja, petunjuk jalan, tetapi untuk melakukan, untuk mempraktekkan itu harus lewat diri sendiri. Nah itu biasanya akan lebih ampuh ya, lebih ampuh, lebih terasa ini apa manfaatnya, dan akhirnya kita hanya dengan mantra seperti ini saja sebenarnya bisa sembuh teman-teman ya. Makanya ketika kita masih mengalami gangguan ini, sebenarnya hanya temukan saja salah satu trik yang cocok. Nah nanti ketika kita sudah menemukan kecocokan, itu akan mudah ya, akan mudah. Makanya saya sering ketika di dalam setiap konten ya, saya lebih banyak istilahnya memberikan pencerahan, memberikan penjelasan, memberikan latar belakang kenapa terjadi seperti itu dan bagaimana prosesnya. Itu jauh lebih penting daripada tipnya ya. Tipnya itu hanya sedikit ya, sedikit, tetapi nah dari tip itu yang penting prakteknya. Contohnya mantra ini ya, mantra ini nanti sederhana, makanya tidak usah gelisah ketika sedang saya jelaskan terlalu panjang kapan memberikan mantranya. Ini itu kadang ada yang gelisah seperti itu. Nah ini juga melatih diri kita untuk sabar. Karena apa? Yang terpenting sebenarnya pemahaman. Kalau sudah paham, nah nanti semuanya akan bisa jalan sendiri. Maksud saya seperti itu. Jadi mantra ini juga simple nanti begitu dengar ya syukur bisa dicatat lah. Kalau misalkan baru pernah kayak gitu, baru pernah mendengar, itu dicatat juga boleh ya. Tetapi kalau hanya diingat, yang penting kita ingat juga nggak apa-apa. Mantra itu bisa kita ciptakan sendiri kok, lewat kata-kata sendiri juga boleh ya. Yang penting kita tahu intinya ya, inti kalimatnya itu apa sih. Nah itu seperti itu. Jadi termasuk ini saya juga spontanitas ya untuk memberikan ini. Karena apa? Karena saya sudah praktekkan setiap hari ya sejak dulu ketika mengalami gangguan asam lambung, anxiety psikosomatis, akhirnya saya menjadi membaik. Nah sekarang sudah membaik pun saya sering masih afirmasi seperti itu ya. Jadi memang mantra ini bisa juga termasuk rumpunnya ya, mantra, doa ya, afirmasi, kata-kata positif, ini sejenis ya, sejenis, tinggal sebutannya tapi sebenarnya ininya sama, sebenarnya sama. Cuma kadang ada yang berhasil, ada yang tidak. Nah itu karena tiga hal ya, cipta karsa rasanya ini tidak sinkron ya, artinya tidak dimanfaatkan semuanya. Nah kalau tiga unsur itu dimanfaatkan semuanya ya, daya ciptanya oleh diri kita, daya karsanya dan daya rasanya, itu insya Allah pasti akan sangat
sangat memberikan pengaruh terhadap diri kita dan akhirnya kita menjadi sembuh. Jadi sangat bermanfaat lah. Makanya ada juga yang pernah saya beri sharing, wah ini betul-betul ajaib mantranya Pak Gito. Saya sembuh hanya dengan istilahnya mengikuti sharing, kemudian saya praktekkan, nah ternyata menjadi membaik. Yaitu alhamdulillah, harapan saya seperti itu ya, sehingga kadang tidak perlu saya ulang-ulang, tetapi akhirnya bisa diterima, bisa dipraktekkan, dan akhirnya bisa membawa kesembuhan. Itu saya sangat senang, sangat merasa bahagia ya. Artinya saya betul-betul bisa berbagi ya, dan mudah-mudahan pengalaman saya ini menjadi manfaat bagi teman-teman semua. Nah, akhirnya juga yang masih mengalami rasa-rasa tidak nyaman menjadi membaik. Baik teman-teman ya, kita langsung pada mantranya saja ya. Kalau yang mau mencatat ya silahkan dicatat ya. Kalau tidak juga tidak apa-apa, diingat-ingat saja, karena ini sifatnya mantranya kata-kata biasa ya, kata-kata harian. Memang untuk mengucapkan mantra itu yang paling bagus bahasa ibu sebenarnya. Bahasa ibu itu bahasa seharian kita, supaya kita paham. Kalau dengan kata-kata kok kita nggak paham artinya, ya itu susah ya untuk direspon oleh tubuh kita, oleh kecerdasan bawah sadar kita. Itu seperti itu. Nah, mantranya seperti ini teman-teman. Jadi bisa diucapkan kapan saja, di mana saja, dan sesering mungkin juga lebih bagus ya. Semakin ngefek itu seperti itu ya. Itu bisa dilakukan. Bisa sambil duduk seperti ini juga bisa ya. Sambil tiduran juga bisa, bahkan sambil jalan juga bisa. Nah, ini mantra yang sifatnya paling mudah ya, paling mudah, dan menurut saya ini sebagai andalan saya ya, andalan saya akhirnya bisa sembuh dari gangguan ini teman-teman. Jadi begini, kalau misalkan sedang duduk ya, intinya tangan ini disentuhkan ke dada ya, seperti ini. Ini untuk mengetuk ya ke dada. Mau seperti ini boleh ya, atau seperti ini ya, ini juga boleh. Semakin bertekanan ini semakin bagus. Jadi tangannya seperti ini ya. Nah, diketukkan aja dada sini. Ada getaran ya, sampai ada getaran. Ini untuk menambah sebagai energi gerak, sebagai energi elektromagnetik ya. Kalau mantra ini adalah energi suara yang kita padukan supaya direspon oleh kecerdasan bawah sadar kita yang akan bekerja menyembuhkan itu. Caranya itu seperti itu. Nah, jadi begini aja ya. Ini kata-katanya ya, kata-katanya. Kita mulai ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Atas namamu, dengan kekuatanmu, mulai hari ini dan seterusnya, saya terbebas dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Mulai hari ini dan seterusnya, saya adalah pribadi yang sehat, kuat, tenang, damai, bijaksana, dan bahagia. Mulai hari ini dan seterusnya, saya terbebas dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Mulai hari ini dan seterusnya, saya sembuh. Nah, seperti itu teman-teman, tinggal diulang-ulang saja dari depan lagi ya. Dari depan lagi, putar lagi ke situ. Itu. Nah, tetapi pada saat kita mengatakan ya, rasa kita itu harus mengerti ya, kemudian bisa mengaktualisasikan. Mengaktualisasikan itu membayangkan rasa. Contohnya ya,
tadi kan di awal dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Nah, itu harus tahu artinya ya. Kalau saya mengartikannya Bismillahirrahmanirrahim itu atas nama Allah ya. La haula wala quwata illa billah itu dengan kekuatan Allah. Makanya setelah saya ngomong Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, atas namamu dengan kekuatanmu. Atas namamu itu maksudnya atas nama Allah di batin saya ya. Dan dengan kekuatanmu itu dengan kekuatan Tuhan. Karena apa? Karena kesembuhan semuanya itu prerogatif ya dari Tuhan itu sendiri. Jadi kesembuhan itu dari Tuhan ya. Walaupun Tuhan itu kalau kita pandang sebagai kecerdasan semesta tak terbatas, itu juga ada percikannya di dalam tubuh kita ya, yaitu yang sebagai kecerdasan diri kita. Itu adalah percikan kecerdasan semesta tak terbatas yang berdiam di dalam tubuh kita. Nah, itu yang akan bekerja. Nah, maka dengan seperti itu ketika kita sering mengucapkan mantra-mantra itu, kemudian pikiran perasaan kita itu menghayati, kemudian membayangkan sesuai dengan yang dikatakan. Nah, itu insya Allah nanti tubuh responnya akan seperti itu. Contohnya misalkan mengatakan saya sehat, saya kuat. Nah, bayangan kita yang membayangkan orang sehat, orang yang punya kekuatan seperti itu ya. Kemudian ketika kita ngomong saya tenang, saya berani, itu bayangan kita orang yang terlepas dari kecemasan ya. Dimana pada saat kita mengalami kecemasan ya, kan rasa-rasa kita hanya ketakutan ya, ketidakberanian, ketidaktenangan, kan seperti itu. Maka itu dibalik ya. Jadi katakan saya tenang, saya berani. Itu nanti kecemasan akan terkalahkan oleh mantra itu. Kalau kita itu memang menghayati dan meyakininya. Nah, maka dari itu rahasianya sebenarnya di situ. Makanya semuanya itu kan bekerjanya dengan 3 hal tadi, dengan cipta, karsa, dan rasa. Nah, itu yang harus diaplikasikan teman-teman. Ya, saya yakin lah nanti teman-teman pasti akan bisa merasakan sendiri ya. Walaupun kelihatannya itu sederhana dan mudah ya. Memang saya selalu memberikan tip-tip yang sederhana, mudah, tetapi berfaedah ya. Jadi akhirnya betul-betul bisa merubah tentang keadaan kita. Nah, akhirnya kita menjadi betul-betul sembuh ya, bahkan sembuh total, itu seperti itu. Nah, baik teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman bisa mempraktekannya, dan akhirnya yang hari ini mungkin masih belum merasa begitu sembuh, nah mulai dari ini katakan saya sembuh ya, seperti itu. Dan langsung mantra itu silahkan diulang-ulang, sering dikatakan ya. Insya Allah pasti kita akan disembuhkan dengan sangat mudah. Baik teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Oke, sekian ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.